Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita di hari ini diambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayatnya yang ke-27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada salah satu kilas balik yang kita harus pelajari dari perjalanan hidup bangsa Israel. Bahwa awal kebahagiaan itu adalah ketika yang dulunya kita adalah orang yang penuh dengan keberdosaan, menjadi pribadi yang sangat bercela di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang begitu jahat. Ternyata kilas balik yang akan membuat kita semakin berbahagia adalah ketika kita memutuskan untuk bertobat. Janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika mereka bertobat adalah seperti yang kita dengarkan dalam nats harian pada hari ini, bahwa mereka tidak akan menjadi bangsa yang malu lagi. Mengapa demikian? Karena ternyata cara Allah itu unik. Ketika Tuhan memilih bangsanya secara eksklusif, yakni bangsa Israel, ternyata Allah juga harus menghukum mereka. Mengapa demikian? Karena itu menjadi bentuk yang begitu nyata bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Itu mengapa Allah menuntut kekudusan dari bangsanya. Dan itu mengapa ketika bangsa Israel gagal untuk memelihara kekudusannya, Tuhan begitu murka. Salah satu bagian dari ketidakkudusan dari bangsa itu adalah ketika mereka mendukakan hati Allah dengan menduakan dirinya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Bahwa kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Karena memang ada kecenderungan yang terjadi, kita juga tidak tahu bagaimana aspek-aspek negatif itu bisa menguasai pikiran manusia. Terkadang kita tidak habis pikir dengan mereka yang masih tidak mengakui kedaulatan Allah, yang tidak mau menyembah Allah yang sejati, tetapi mau menyembah Allah hasil buatan tangannya sendiri. Ketika ia mempergunakan rasio untuk dapat memikirkan sesuatu, ia menghubungkan segala sesuatunya dalam hubungan sebab akibat, dan jatuh dan parahnya mereka jatuh kepada pemahaman bahwa Allah dapat diciptakan. Dan itulah kekeliruan yang terjadi hingga pada saat ini. Mulai dari perjanjian lama dan terjadi hingga saat ini, masih ada juga orang yang masih ragu untuk mengakui Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Padahal dalam wahyu umum ia dapat melihat segala sesuatunya terjadi karena firman itu yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kini Allah menyatakan kemahakuasaannya bahwa dia adalah Allah yang esa, Allah satu-satunya, bahwa tidak ada Allah lain selain dia. Dan ini menjadi menarik ketika Allah menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus, yakni anaknya yang tunggal. Allah itu tidak diperanakan, tetapi mengapa Yesus Kristus harus lahir? Itu yang menjadi penting. Ini menjadi permulaan dari pengertian yang sesungguhnya akan kebenaran, bahwa kita tidak dapat menjadi tetap eksis dalam keberadaan kita sebagai manusia karena keberdosaan kita telah merenggut kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi puji syukur bagi Allah, sebab Tuhan telah memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya bagi kita. Ini seperti penawaran, tetapi sebenarnya ini adalah suatu pencapaian yang harus kita raih.
lewat iman yang menyelamatkan itu, kita harus memutuskan. Sehingga kita dapat berkata bahwa ternyata tidak ada yang perlu lagi kutakutkan atau aku bahkan merasa malu, sebab Allah berada bersama-sama dengan aku. Darahnya ada di dalam aku, sebab aku telah dibaptiskan di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pertanda bahwa hidup matiku adalah meniru teladan Yesus Kristus yang Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukurlah dan teruslah berpengharapan dalam hidup saudara, karena kita akan menikmati dari apa yang boleh diberikan. Jangan berkeruh, tetapi tetaplah menjadi pribadi yang memiliki jiwa optimis yang tinggi, sebab Tuhan senantiasa menyertai saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa. Atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini, Engkau telah menuntun kami supaya semakin mengenal Engkau lebih baik lagi, bahwa segala sesuatunya Engkau perbaiki. Kami dapat menikmati apa yang boleh tumbuh, dan kami dapat menikmati apa yang boleh kami lihat. Dan Tuhan memberikan itu menjadi kebahagiaan bagi kami, sehingga dahaga kami semakin terpenuhi, terlebih untuk sesuatu hal yang tidak mungkin kami raih dengan kedagingan kami. Tuhan telah menyatakan itu dalam roh dan kebenaran. Itu mengapa kami berada di dalam Kristus. Syukur bagimu Bapa, karena Engkau yang memelihara kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.